Banyak orang menisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang tentu ini dinisbatkan ke beliau menjadi Wahabi, mengatakan beliau serampangan mengafirkan orang. Ya, kita katakan yang mengatakan serampangan ini serampangan menukil dari orang yang bukan dari Syekh. Ulang ya. Mereka mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan para pengikutnya serampangan mengafirkan orang, artinya takfiri. Maka kita katakan bahwasanya orang yang mengatakan ini serampangan menisbatkan perkataan ini kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan para ulama yang mengikutinya. Sebab Syekh sendiri dalam banyak tempat menyatakan bahwasanya kita tidak mengafirkan orang yang masuk Islam dengan yakin, kecuali dengan hal yang yakin pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kita akan membuktikan benarkah perkataan Ustadz Dasman atau Pak Dasman ini kurang baca terhadap buku-buku Syekh Wahabi. Langsung saja, Sayyid Ahmad bin Sayyid Zaini Dahlan, mungkin ini yang dimaksud oleh Pak Dasman. Kita bacakan sedikit saja. Pada halaman 104, beliau menuliskan, Kana Muhammad bin Abdul Wahab alladzi ibtada'a hadhil bid'atah yakhutubu lil jum'ati fi Masjidil Dar'iyah. Muhammad bin Abdul Wahab yang telah membuat bid'ah ini, bid'ah ajaran Wahabi, berkhutbah pada hari Jumat di Masjid Dar'iyah wa yaqulu fi kulli khutbatin, dan ia seringkali mengatakan di setiap khutbahnya, wa man tawassala bin nabi faqad kafarah, barang siapa yang bertawasul dengan nabi maka ia telah kafir. Wa kana akhuhu Sulaiman bin Abdul Wahab min ahlil ilmi, saudaranya Sulaiman bin Abdul Wahab termasuk orang yang alim. Fakana yungkiru alaihi ingkaron syadidan, Syekh Sulaiman ini mengingkari saudaranya fi kulli ma yaf'aluhu aw ya'muru bihi, di setiap yang dilakukan oleh saudaranya atau yang diperintah. Walam yatba'hu fi syai'in mimma ibtada'ahu, dan Syekh Sulaiman tidak pernah mengikuti apa-apa yang dibuat-buat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wa qala lahu akhuhu Sulaiman yauman, suatu ketika Syekh Sulaiman bertanya atau berkata kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Kam arkanul Islam ya Muhammad bin Abdul Wahab, wahai Muhammad bin Abdul Wahab, ada berapa rukun Islam? Katanya Syekh Sulaiman. Faqalah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata atau menjawab, khamsah, ada 5. Faqalah anta ja'altaha sittatan, kemudian Syekh Sulaiman mengatakan, kamu menjadikan rukun Islam menjadi 6. As-sadisuh, yang nomor 6, man lam yadba'kah falaysa bimuslimin, hadza indaka ruknun sadisun lil Islam. Yang nomor 6 adalah orang yang tidak mengikuti kamu itu dianggap bukan Islam. Lah ini bagimu adalah rukun Islam yang nomor 6. Jadi jelas saudaranya sendiri Syekh Sulaiman sangat mengingkari dan menentang bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sangat keterlaluan dalam berdakwah. Barang siapa yang tidak mengikuti maka kafir. Tapi dalam kitab Mafahim Yajibu Antusohaha, karanganipun Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, beliau menuliskan tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu berlepas diri dari orang yang mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan orang yang bertawasul. Kita baca, wa qad jaa'a 'ani Syekh Muhammad bin Abdul Wahab fi risalatihi al-muwajjahah li ahli al-Qasim. Telah datang dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebuah surat atau buku yang ditujukan kepada penduduk Al-Qasim, al-istinkar asyadid ala man nusiba ilaihi takfirul mutawassili bisolihin.
yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sangat mengingkari terhadap orang yang menisbatkan kepadanya bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan orang yang bertawasul dengan orang-orang soleh. Nah, dari sini sudah dapat kita tarik pemahaman bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak mengkafirkan orang yang bertawasul dengan orang soleh. Tapi nyatanya orang-orang Wahabi, dai-dai Wahabi sangat lantang menyuarakan bahwa hal itu termasuk kufur, meminta kepada Allah, kepada selain Allah. Waqalah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata, Inna Sulaiman bin Suhaim iftara alayya umurun lam akulha, bahwa Sulaiman bin Suhaim telah membuat-buat sesuatu kepada saya yang dinisbatkan kepada saya. Sulaiman bin Suhaim ini adalah salah satu ulama madhab Hanafi. Walam ya'ti aktsaruha ala bali, kebanyakan yang dibuat-buat oleh Sulaiman bin Suhaim ini tidak pernah terlintas dalam benakku, katanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Faminha, sebagian dari yang dinisbatkan kepada saya, anni ukaffiru man tawassala bisolihin, bahwa saya mengkafirkan orang yang bertawassul dengan orang-orang soleh. Wa anni ukaffirul busiri liqaulihi ya akramal khalqi, dan saya mengkafirkan Al-Busiri sebab ucapannya ya akramal khalqi. Wa anni ahruku dalailal khairat, dan saya dikatakan membakar kitab dalailul khairat. Wa jawabi an hadhil mas'alah, jawabanku dari permasalahan ini an akulah, saya katakan subhanaka hadza buhtanun atim, maha suci Allah bahwa ini adalah dusta yang besar. Dari dua keterangan kitab ulama Ahlus Sunnah ini seakan-akan terjadi pertentangan. Satunya mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab begitu serampangan, yang satunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak mengkafirkan orang yang bertawasul dengan orang soleh dan yang lain. Menyikapi dua hal ini, ada kemungkinan salah satunya keliru. Kemungkinan yang lain, ini merupakan sebuah takiyah atau ya takiyah ngelak dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang kedua, kemungkinan yang ketiga, yang keterlaluan adalah pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu terlalu sembrono dalam mengkafirkan orang, tidak seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, untuk memperkuat kemungkinan ini, kita coba kaji dari kitabnya orang-orang Wahabi, yaitu Majmu'ah Minal Mu'alifin Ad-Durarus Saniyah fil Ajwibah An-Najdiyah, pada juz 14 halaman 375. Ada tulisan seperti ini. Ini akan memperkuat kemungkinan yang ketiga. Wala yambagi li ahadin minan nasi al-uduluh an tariqatihim. Tidak semestinya bagi manusia itu pergi atau berpindah dari jalan-jalan Muhammad bin Abdul Wahab dan pendukungnya, rahmatullah alaihim, wa mukhalafatu ma istamarru alaihi fi usuluddin, dan mengikuti apa yang telah menjadi ajaran Wahabi dalam masalah usuluddin. Fa innahu as-siratul mustaqim, bahwasanya ajaran Wahabi itu adalah jalan yang siratul mustaqim, jalan yang lurus. Allazi man hada anhu faqad salaka tariqu ashabil jahim, yang mana orang yang menyimpang dari jalan ini telah betul-betul mengambil jalan atau meniti jalan ahli neraka. Lah, ini kan jelas-jelas dari kitabnya orang Wahabi bahwa mereka menyatakan selain mereka ahli neraka. Hal ini didasari dari bid'ah tauhid mereka yang dibagi tiga. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa pengkafiran oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini ada dua kemungkinan. Satu, memang beliau betul-betul serampangan dalam mengkafirkan. Yang kedua, ulama setelahnya, pengikutnya yang membebek pada Muhammad bin Abdul Wahab itu yang membuat-buat tambahan dalam ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab.
yaitu mereka sangat gampang mengkafirkan orang di luar mereka. Terbukti dai-dai Wahabi terlalu ringan mulut mereka mengkafirkan orang yang berziarah kubur, disangkanya beribadah kepada kubur, dan yang lain-lain. Semoga kita terselamatkan dari ajaran kafir mengkafirkan yang sangat tercela ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.